Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, perihal udhiyah yang dinamakan kurban, bermula bahwa itu sunnah muakkad. Tuh. Jadi hukum udhiyah adalah sunnah muakkad menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun ada mazhab lain berpendapat hukumnya wajib, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Dia berdalil juga berdasarkan ayat Al-Quran, Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah engkau, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Maknanya apa? Wanhar maknanya berkorbanlah, motong itu. Dari ayat itu Imam Abu Hanifah menyatakan hukum kurban wajib karena perintah di sini adalah perintah wajib. Dan juga berdasarkan hadis lain ada riwayat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan la an yudahiya falam yudahi fala yahdur musallana. Man, siapa orang yang mendapatkan sa'ah, keluasan, siapa orang yang punya keluasan, dia ada rezeki, punya duit, maknanya buat apa? Buat berkurban. Nah, siapa ini yang dikatakan punya keluasan? Kalau patokannya kita punya 10 juta juga ngaku nggak punya duit. Kalau patokannya kita, bener nggak? Kita juga kalau ditanyain, punya duit nggak? Gua mau orang susah, padahal di rumahnya ada berapa? 10 juta, 5 juta. Kalau patokannya kita begitu. Karena patokan secara umum orang dikatakan luas, punya uang luas, keluasan, punya uang banyak, itu nggak bisa ditentukan. Beda-beda kan? Beda-beda. Makanya kita ikutin standar ulama. Kata ulama, siapa yang dikhitab tuh? Siapa orang yang mendapatkan keluasan, yang punya uang, seberapa dia punya uang? Kata ulama, asal dikatakan orang mampu itu bi'an malaka zaidan, dengan bahwasanya dia memiliki kelebihan amma yahtajahu, dari yang dia butuhkan, amma yahtajuhu, dari kebutuhan dia, yaumal id, pada hari id, walailatahu, dan malam id. Hari id tanggal berapa? Berarti tanggal 10 malamnya tuh. Katakan besok lebaran, ini malamnya nih. Terus dan wa ayyam matasrik mayah sulubihi udhiyah, dan hari-hari tasrik yang itu dia ada kemampuan buat beli kambing udhiyah atau hewan ternak lainnya. Misalnya besok lebaran, hari tasrik berapa hari tasrik? 11, 12, 13. Dia punya untuk kebutuhan hidupnya, katakan punya anak 4, punya anak 5, punya anak 5 nih. 4 hari kebutuhannya berapa tuh? 4 hari 1 juta cukup nggak 4 hari? Cukup nggak 1 juta? 4 hari kurang, naikin lagi 2 juta. 2 juta cukup nggak 4 hari itu buat anak, istri, sama bapaknya? Lebih dari cukup ya? Berapa tuh berarti? Katakan dia punya keluarga 6 dah, 7 sama anaknya lah, nah 7 sama kebutuhannya. Makanya kalau pas waktunya kurban bayar-bayarin semua dah, listrik apa segala macam. Ketika waktu dihitung, wah saya punya duit cuma 4 juta nih, kurang berarti masih gitu. Dihitung-hitung tadi buat kebutuhan selama 4 hari berapa? Katakan tadi 2 juta, 2 juta rupiah. Dia punya uang ternyata 5 juta. Kebutuhan dia 2 juta. Kambing 3 juta dapat. Nah, dia kena dapat sunnah kurban tuh. Ya duit gua habis dong kalau begitu. Duit gua habis ya kalau begitu. Ya lu mau ibadah apa enggak kan gitu. Ini mau ibadah apa enggak? Pertanyaannya kan begitu, mau ibadah apa enggak? Kalau dibilang sama Nabi kan, siapa orang yang memiliki keluasan, dia ada harta, ada uang. Dikatakan ada uang, standarnya mana? Tadi, standarnya tadi tuh. Dia ada lebih dari hartanya untuk sekedar kebutuhan selama 4 hari. Paham gak tuh?
Saya punya duit baru 10 juta, nggak wajib kurban, apa nggak sunnah kurban? Duit saya baru dikit 10 juta. Kata siapa nggak sunnah kurban? Kata siapa? Kata dia. Kalau menurut agama dia udah jatuh nggak? Dapat sunnah muakkad nggak untuk menjalankan kurban? Tuh. Kalau standarnya ini kira-kira masjid besok penuh nggak yang kurban? Penuh nggak? Nah, Nabi ancam tuh, yang punya keluasan, yang ada duit dia nggak berkurban, la an yudohiya, siapa orang yang ada keluasan untuk dia berkorban, falam yudohi, dia nggak melaksanakan kurban, falayah dur musallana, dia jangan datengin musola kami, dia jangan datengin musola kami, nggak usah datang ke musola kami. Waalaikumsalam, ada orang. Ya, Nabi ancam tuh. Siapa orang yang ada keluasan ya untuk dia mampu melaksanakan udhiyah untuk korban tapi dia nggak berkorban, jangan datengin musola kami. Ancaman tuh. Wah, kalau begitu gua nggak boleh ke musola, nggak boleh ke masjid dong kalau begitu. Itu ancaman. Dari hadis ini Al-Imam Abu Hanifah menyatakan wajib korban. Tuh. Ya. Paham gak itu ya? Berarti siapa yang dikatakan orang dapat perintah sunnah korban tadi? Dia cuman ada kelebihan dari hartanya, sekedar kebutuhan untuk keluarganya selama 4 hari gitu. Jadi kalau orang dia punya duit katakan 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta, dia itu sunnah untuk melaksanakan korban. Kalau enggak melaksanakan korban, ya enggak apa-apa. Namanya sunnah gitu. Cuman rugi aja gitu. Karena sahabat pernah ada yang nanya tuh masalah korban. Dia nanya, mahazil adhiyah. Korban apaan sih korban? Udhiyah apaan sih? Sahabat nanya begitu. Nabi jawab, kurban adalah sunnata abikum Ibrahim, adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, mereka para sahabat nanya lagi tuh, famalana fiha, apa yang kami dapatkan seandainya kami berkorban ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai rambut bulu, setiap helai rambut bulu hewan yang kita korbankan itu hasanah, satu kebaikan. Ya sahabat nanya lagi, qalu fasufuf, bagaimana kalau bulunya domba? Domba kan bulunya banyak banget, kebaikannya sebanyak itu. Sahabat penasaran. Nabi bilang, setiap satu helai bulu yang ente korbankan untuk udhiyah itu adalah satu pahala kebaikan. Sahabat nanya, bagaimana itu domba, kan bulunya banyak banget. Nabi jawab, qala sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin minas sufuf hasanah, tiap-tiap satu rambut daripada rambut bulu domba itu hasanah, satu kebaikan. Yang tadi ancaman tadi, Nabi ancam yang enggak berkurban, fala yahdur musallana, jangan kamu datengin musola kami. Dalam riwayat lain, la yataqarrabanna musallana, jangan deketin musola kami. Deketin aja nggak boleh tuh musola. Bukan maksudnya nggak boleh, maksudnya ngaku doang ente Islam gitu. Cuman ancaman aja itu. Bukan berarti gue punya duit nggak korban, gue nggak ke musola. Bukan gitu, ancaman. Ente Islam tapi kok nggak mau patuh tunduk dengan ajaran Islam. Nabi udah perintahin suruh jalanin, baik yang sunnah mau yang wajib, tapi nggak jalanin juga. Itu maknanya. Bukan berarti ketika dia ada kemampuan dia nggak berkurban, dia nggak ke musola lagi. Gimana itu? Tambah-tambah itu mah ya. Tambah-tambah. Lanjutannya, jadi hukumnya kurban sunnah muakkad. Buat siapa tadi? Buat orang yang ada keluasan. Dikatakan ada keluasan, standarnya bagaimana tadi? Dia ada kelebihan untuk anak istrinya selama hari Id dan malam Id
dan juga untuk hari-hari tasrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Katakan dia butuh buat anak istrinya 2 juta, dia punya lebihnya 4 juta, mampu buat beli kambing, sunnah dia untuk membeli kambing tuh. Ya. Terus hilang macamnya. Bermula waktunya kurban dari habis sembahyang Id, haji, katakan sholat Id selesai biasanya jam 7 ya, jam 7 lewat seperempat lah selesai. Udah habis itu boleh korban tuh. Waktunya korban kapan? Selesai habis sholat Id, hari raya haji, itu dia boleh melaksanakan kurban. Hingga hari 13 bulan haji. Sehingga hari 13 bulan haji, itu yang dinamakan hari tasrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya ini bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana coba seandainya disunahkan 1 hari doang, di masjid ini ternyata kambingnya ada 1000, sapinya 100, panitia sengkleh kalau sehari doang motong sekaligus. Nah, Islam rahmatan lil alamin. Ada dibolehkan pada hari-hari tasrik. Boleh kita menyembelih tanggal berapa tadi? 11, 12, 13. Itu tandanya Islam itu rahmatan lil alamin. Buat yang motong tuh kasihan. Kalau seandainya seharian dia harus nyelesain, wah, repot. Bulan 13 bulan haji. Adapun binatang yang sah buat udhiyah yaitu unta. Unta, lembu. Lembu apa lembu? Sapi. Atau kerbau. Sapi sama kerbau sama. Dan kambing. Adapun jikalau unta, maka yang umurnya 5 tahun. Ada yang mau korban unta, dia patokannya umurnya berapa dia? 5 tahun. Masuk tahun ke-6, jalan 6 tahun. 5 tahun atau lebih tuh. Dan jikalau sapi atau lembu di sini atau kerbau, maka umurnya 2 tahun. Jadi patokan sapi atau kerbau bukan beratnya. Ya, sekali lagi nih. Patokan sapi atau kerbau yang dikurbankan bukan beratnya. Biar kata dia berat tuh sapi gede, tapi umurnya kurang dari 2 tahun, nggak sah buat kurban. Ya, sapi patokannya umurnya yang berapa? 2 tahun. Makanya yang dagang hewan ternak untuk kurban harus jujur tuh. Ketika sapi belum 2 tahun ya jangan dikatakan dia udah 2 tahun. Mentang sapinya gede ini udah 2 tahun pak, ini gede banget ini. Sebenarnya umurnya kurang. Belum cukup umur. Tanggung jawab tuh yang jual tuh. Tanggung jawab. Atau lebih, 2 tahun atau lebih. Demikian pula jikalau kambing Jawa. Kambing Jawa yaitu doan. Kambing Jawa doan, ini yang bulunya apa? Tebal ya, doan. Maka yang umurnya setahun. Tuh. Kalau kambing yang umurnya tapi kambing apa ini? Kambing doan, domba itu yang bulunya tebel tuh. Yang kalau kehujanan dia kuat tuh. Tuh yang paham kambing tuh, doan. Kalau kambing kacang beda lagi. Atau lebih, melainkan sudah kupak. Biasanya 6 bulan lebih ada yang udah kupak tuh. Kupak apa? Giginya udah tanggal, copot. Nah kalau itu walaupun belum setahun tapi baru 7 bulan, 8 bulan, tapi giginya udah kupak, itu sudah boleh buat apa? Buat kurban. Ini lagi-lagi yang dagang kambing mesti jujur nih. Kalau emang dia udah setahun, ya katakan udah setahun. Kalau emang dia belum setahun, belum waktunya dikurban, jangan dijual dulu. Melainkan sudah kupak sebelumnya tuh. Boleh kambing doan ya, yang belum setahun tapi dengan syarat apa? Sudah kupak, udah tanggal giginya.
kupak sebelumnya, tuh sudah kupak sebelumnya setahun gitu maksudnya. Yang sudah kupak sebelumnya 1 tahun, sudah kupak sebelumnya cukup setahun, tuh ada keterangannya. Yang sudah kupak sebelumnya cukup setahun, maka sah pula adanya titik yang di situ. Sah pula adanya titik, tuh. Sebagai lagi syaratnya bahwa jangan binatang itu terlalu kurus. Ini ada yang jual murah, umurnya udah setahun, atau kambing kacang udah 2 tahun tapi kurus, bagaimana? Nggak sah kurbannya. Syaratnya jangan terlalu kurus, jangan yang kurus banget, walaupun murah jangan. Dan jangan yang koreng. Koreng apa koreng kalau bahasa kita ini? Budugan. Iya, borokan, mau koreng maknanya. Jangan yang koreng. Kambing koreng buat korban sah nggak? Nggak sah. Syaratnya jangan yang tadi, jangan yang apa? Koreng. Atau ompong. Kalau ompong tadi cuman giginya tanggal sebagai tanda dia apa tuh? Kupak ya nggak masalah, paling 1-2 ya. Tapi kalau ompong semuanya giginya, habis giginya. Jangan yang ompong sekalian giginya. Maksudnya sekalian apa tuh? Semua giginya banyak ompong. Kalau cuma sekedar ompong giginya menandakan dia udah tanggal, dia udah balik, itu balik tuh. Jadi kalau onta dikatakan balik 5 tahun lebih tadi ya. 5 tahun jalan tahun ke-6. Kalau kambing, sapi dia dikatakan balik 2 tahun masuk tahun ketiga. Terus kalau kambing doen, dia dikatakan balik 1 tahun masuk tahun kedua. Tuh. Ini pada ngajar sendiri nih. Tahun kedua. Dan jangan, ini ada yang kurang kayaknya nih. Jangan kepotong kupingnya. Jadi kupingnya jangan ada yang kepotong. Jadi jangan ada anggota tubuh dari hewan itu yang bisa dimakan yang kepotong. Nih catatannya nih. Jangan ada daripada anggota hewan kurban itu yang bisa dimakan yang kepotong. Yang bisa dimakan apa? Apa aja dah. Kecuali bijinya. Kalau bijinya kan ada kambing dikebiri tuh. Kembiri ditetak bijinya. Nah itu nggak masalah, kecuali itu. Kecuali bijinya. Karena apa? Ketika diambil bijinya dia bukan tambah kurus. Tambah apa? Tambah gemuk. Yang nggak boleh diambil dagingnya itu ketika diambil ngurangin dagingnya. Ada orang anaknya minta sop nih, kambingnya dipocel aja dikit pakai pisau buat ngesop. Hidup lagi nggak kira-kira itu? Hidup lagi. Tapi jahat banget orangnya. Misalnya ada gitu, ada orang anaknya pengen ngesop, buntutnya dipotong buat ngesop. Besok-besok bisa nggak buat korban itu? Buntutnya buntung. Nggak bisa, buntutnya dipotong. Syaratnya apa tadi? Jangan ada yang terpotong daripada bagian tubuhnya yang bisa dimakan. Kecuali tanduknya tuh. Tanduk kan nggak bisa dimakan tuh. Kalau ada tanduk goes-goes dikit mah nggak apa-apa, masih dimaaf. Nggak apa-apa, masih dimaaf kalau tanduk ya. Yang penting anggota yang bisa dimakan. Kalau tanduk kan nggak bisa dimakan. Ya, karena tanduk nggak bisa dimakan. Tanduk juga nggak dibagiin kan? Nggak dibagiin tanduk. Siapa yang mau bawa pulang tanduk? Dari kitab Zubat kemarin pembahasan itu ya. Terus apa lagi lanjutan ini? Jangan kepotong kupingnya atau kepotong ekornya, atau buta, atau buta, picek. Waktu beli nggak buta, nggak picek, tapi ditaruh di masjid, dimainin sama bocah, dicolok-colok, buta, nggak sah. Makanya hati-hati panitia tuh. Makanya yang mau korban bayar panitia, ada uang bayarannya. Nih dengerin, yang mau korban bayar ke panitia. Buat apa tuh? Uang buat biaya motong, biaya jagain kambing, biaya operasional. Jangan naruh doang tuh kambing. Jangan pakai ngata,
panitia minta duit mulu, gua kan udah naruh sapi. Wah, ya sapi kan buat elu di akhirat nanti. Ya. Adapun afdolnya nih, yaitu onta, kemudian lembu atau kerbau, kemudian kambing gibas, kambing Jawa tuh. Jadi yang paling afdol, pahala yang paling gede, ngorban apa? Onta. Mau ngorban pahalanya yang paling gede, ngorban apa? Ngorban onta. Yang nomor 2 pahalanya lebih kecil lagi, sapi atau kerbau. Nomor 3 pahalanya lebih kecil lagi, kambing doan, kambing domba. Nomor 4 pahalanya lebih kecil lagi, kambing kacang. Jadi kalau kurban kambing kacang pahalanya nomor 4. Nomor 5 pahalanya lebih kecil lagi, satu sapi buat bertujuh, itu pahalanya lebih kecil lagi. Paling kecil lagi tuh, pahala nomor 5 apa tadi? Satu sapi buat 7 orang. Ya kalau begitu besok gua nggak usah patungan, nggak beli kambing lagi. Ya nggak begitu juga. Patungan boleh aja, kambing beli lagi satu, ya nggak? Bagusan begitu ya. Jangan, wah, kalau sapi pahalanya level apa? Pahalanya paling rendah. Kalau patungan bertujuh ya. Kalau begitu gue mendingan besok nggak usah beli sapi patungan. Gue maunya apa aja? Gue maunya beli kambing sendiri. Besok-besok kambing semua ini di masjid, nggak ada sapinya, ya. Kalau nggak ada yang beli satu orang sapi sendiri gitu seandainya. Jadi urutan pahala tuh ya. Pahala yang paling tinggi apa? Onta untuk satu orang. Onta satu orang. Terus yang kedua, sapi untuk satu orang. Dia beli sendiri, maksudnya satu orang dia beli sendiri. Sapi buat satu orang, dia beli sendiri satu orang, nggak patungan. Ya. Onta dia beli sendiri, dia korbanin tuh dikasih orang-orang banyak. Sapi buat satu orang atau kerbau. Yang nomor 3 pahalanya lebih kecilan lagi, kambing doan, kambing domba, kambing yang bulunya tebal. Yang lebih nomor 4 lagi apa tadi? Kambing kacang. Itu pahalanya lebih kecil lagi tuh, kambing yang kulitnya tipis. Yang terakhir apa yang pahalanya paling kecil lagi? Satu sapi patungan 7 orang. Atau satu onta patungan 7 orang, atau satu kerbau patungan 7 orang. Fikihnya begitu, ya. Jangan dicabut lagi duitnya tuh yang udah pengen patungan satu sapi 7 orang. Sian juga orang kampung nggak ada yang makan sapi kalau kambing semua, ya nggak? Kalau mau tambahin lagi pahalanya, dia beli apa lagi tuh? Beli kambing lagi, onta apa sapi juga dia patungan 7 orang, tambahin lagi apa lagi? Kambing lagi. Terus apa lagi? Adapun afdolnya yaitu onta, lembu, kerbau, kemudian kambing gibas, kambing Jawa. Adapun bulunya maka afdolnya yang putih. Tuh. Ini yang mau beli kambing besok nih, pilih bulunya yang paling bagus, paling afdol, pahalanya yang paling gede, yang warna putih. Warna putih, cari. Itu pahalanya gedean. Kemudian yang warna kuning. Ada kan kambing agak-agak kuning itu ya, putihnya agak-agak gelap tuh. Kemudian yang dauk ini campuran warnanya putih sama kuning, abu-abu lah kita bilang. Dauk ini abu-abu. Dauk warnanya campuran, bilang abu-abu. Kemudian yang merah, ada kambing merah. Kecoklat-coklatan ada ya, merah ini kecoklat-coklatan nih. Kemudian yang belang hitam, putih itu belang. Dari sisi warna kambing yang afdol, yang pahalanya banyakan kalau kita mau beli tadi, selain yang kambing doan, selain yang dagingnya banyakan, yang juga warnanya dari sisi warna yang apa? Yang putih. Hitam boleh nggak hitam? Boleh aja. Cuman kalau mau paling bagus pahalanya yang warna putih. Tuh. Kemudian yang hitam. Dan yang bertanduk lebih afdolnya daripada yang tidak bertanduk. Tuh. Ada kambing yang tanduknya kecil kan? Yang afdol yang bertanduk.
Pahalanya banyakan kita beli yang bertanduk daripada yang tanduknya kecil. Seandainya yang tanduk ada tanduknya, ya ada nongol doang dikit. Ada tanduknya 2.500.000, nggak ada tanduknya 2.400.000, cuman beda cepek. Beli yang ada tanduknya, pahalanya banyakan. Cepek doang kan gitu, paham gak tuh? Kita ke tukang kambing mau beli yang ada tanduknya misalnya 2.500.000, nggak ada tanduknya 2.300.000 misalnya, kurang 200. Beli yang ada tanduknya, pahalanya gedean yang ada tanduknya dibanding yang tanduknya kecil, gitu. Ini ada kitabnya nih, kita nggak ngomong asal aja. Ini fikih mu'tamad dari mazhab Syafi'i. Dan yang laki-laki lebih afdol daripada perempuan. Boleh nggak korban kambing perempuan? Boleh. Tapi yang afdolnya laki-laki. Wah, laki mahal banget. Kalau laki 4 juta, gue mau yang perempuan aja cuman 3 juta, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau pahala banyakan, dia beli yang laki. Itu hitungannya gitu aja. Pahala banyakan yang laki. Jadi yang lebih bagus tadi warnanya putih, bertanduk, laki, kambingnya kambing doan, kambing yang kulitnya tebal. Itu lebih super deh itu, kambing gibas. Adapun onta atau lembu atau kerbau maka boleh buat sendiri dan boleh buat persero. Persero apa persero? Patungan kalau bahasa kita. Boleh persero patungan. Berapa orang tuh? Bagi 7. Satu onta atau satu kambing buat 7 orang. Bagaimana? Kan tadi kita sunnah korban kalau punya duit 5 juta, 6 juta. Ya duit saya cuma 3 juta, nggak bisa buat korban, nggak mampu. Kurang kalau buat korban. Kata Abdullah bin Abbas, paling enggak ente ada pengorbanan belajar kurban. Belajar korban dengan apa? Motong ayam di rumah. Motong ayam, belajar kurban, jangan sampai nggak ada korban sama sekali. Dia punya duit 3 juta, 3 juta buat kebutuhan keluarga 4 hari, katakan 1,5 juta, cuman 1,5 juta nggak dapat kambing yang umur 2 tahun atau yang setahun lebih. Dia beli apa aja? Dia beli ayam jago, dia potong, dia bagiin orang-orang. Itu namanya korban latihan, korban buat belajar. Jadi nggak ada istilah nggak korban buat tahun besok nih, udah ngaji ilmunya ya. Yang nggak mampu beli kambing, beli apa? Ayam, motong bagi-bagiin tuh. Kalau nggak bagi kemari, bagi ke panitia. Olah dulu, masak, bagi panitia. Gede nggak pahalanya tuh? Makan siang jam 12, kasih panitia ayam kampung, diapain? Diopor. Wah, itu udah berkorban dia buat panitia. Dibagi-bagiin kepada orang fakir, panitia. Apa lagi? Adapun kambing maka tidak boleh dipersero. Kebangetan aja kambing dibagi 7. Kambing nggak boleh, satu kambing buat ber-7 ya. Sebagai lagi wajib niat memotong dengan sunat berlapas sahjaku, membuat sunnah udhiyah bagiku atau bagi si fulan. Tuh, ini sunnahnya waktu motong. Aku niat memotong. Ini niatan nih, sahjaku, aku membuat sunnah udhiyah. Harus ada kata-kata sunnah. Makanya kata ulama, hati-hati ketika membeli kambing nih. Ketika kita beli kambing, Pak nyari apa? Nyari kambing buat korban. Itu jadi nazar tuh. Ketika kita ngomong, Pak nyari apa? Nyari kambing buat korban. Jadi nazar kalau begitu. Harus, Pak nyari apa? Saya mau nyari kambing buat sunnah kurban. Tuh, nih hati-hati nih sini nih. Harus ada kata-kata, saya mau nyari kambing buat sunnah kurban. Dia pulang, dia bawa kambing. Ada orang nanya, kambing apa nih tuh? Kambing korban, buat korban. Nazar, jadi nazar. Nanti kalau dipotong nggak boleh makan dagingnya dia. Kalau dipotong nggak boleh makan dagingnya. Ya. Atau ditanya sama orang, itu kambing beli buat apaan? Ini nanti kambing saya buat saya jadiin korban. Jadi nazar. Kalau dia jadi nazar, nggak boleh dimakan kambingnya. Gitu. Paham gak tuh? Hati-hati beli kambing tuh. Beli kambing juga buat pengorban. Ada ilmunya. Kalau ada orang nanya, dia nyerahin ke panitia, ini kambing sunnah kurban saya.
Jangan ngomong ke panitia, ini kambing kurban saya, jadi nazar. Nggak boleh dia makan dagingnya. Paham nggak? Ini masalah detail ini, mesti dipahamin bener-bener. Sapi juga gitu kan? Ya sama kan kurban. Dia ngomong sapi, ini sapi kurban saya, jadi nazar. Ya. Jadi dia nggak dapat bagian itu yang Nggak boleh ngambil, dia nggak boleh makan. Tetap kurbannya sah, cuman nanti dia nggak boleh makan ngambil bagian. enggak, dianya doang apa keluarganya? Ya keluarganya kan dia yang korban. Iya, nggak boleh bawa pulang udah potong buat nggak usah ngambil udah. Keluarganya dia ntar keceplosan dia nitipin juga keluarganya. Ntar keluarganya dibawa pulang dia nitipin juga, nyicipin juga. Ya makanya harus tahu dah ya. Jadi harus tahu juga kudu ilmunya ini. Ketika beli kambing korban ada caranya. Jangan apa kita ngomong beli kambing korban atau ditanya sama orang, itu kambing apaan? Kambing buat korban. Jangan gitu jawabannya. Ini kambing buat sunnah kurban. Ini kambing buat sunnah kurban. Duh. Ini sapi buat sunnah kurban. Ini kerbau buat sunnah kurban. Apa tuh? Ini kurban saya, jangan jadi nazar. Ada kata-kata ini buat kurban sunnah saya, boleh gitu. Ini buat kurban sunnah saya, dibalik-balik yang penting ada sunnahnya. Ya. Tuh, nanti yang motong niat tuh. Sajaku membuat sunnah udhiyah bagiku. Kalau buat dia sendiri tuh kalau yang motong, atau bagi si fulan. Sajaku membuat sunnah udhiyah untuk si fulan. Tuh, jika ia wakil daripadanya, jika dia wakil motongin orang tuh kayak Ustaz Dadang nih. Sajaku, gimana tadi niatnya? Sajaku membuat sunnah udhiyah bagi si fulan, namanya tuh bagi si bapak ini misalnya, untuk bapak siapa namanya, Bapak Nur misalnya. Wah, itu. Dan nanti ada lagi bacaan-bacaan buat nyembelih, takbir dan macam-macam daripadanya. Dan sunat dibaca waktu memotong itu bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni ya karim. Kalau ini kan fataqabbala minni, terimalah dariku. Kalau dia motong sendiri, dia ngorban sendiri. Kalau dia sendiri. Kalau buat orang fataqabbala an fulan kan gitu. Makalah terimalah dari si fulan. Fulan siapa namanya? Daan bapak si anu gitu aja. Ya karim. Sebagai lagi wajib memberi sedekah. Ada tuh sedikit baris di bawah. Sebagai lagi wajib memberi sedekah sedikit daripada daging udhiyah. Jadi yang wajib dibagikan sedikit, tapi pahalanya dikitan. Lebih bagus semuanya kita kasih ke orang, kita sedekahin, kita nggak sama sekali, itu lebih bagus. Tapi kalau buat ngambil sunnah sedikit dia buat makan, buat ngambil barokah, nggak apa-apa tuh. Ya. Udah masuk ajan belum? Dikit lagi ya. Sunnah buat yang berkorban, dia mengambil daging korban sekedar beberapa suapan daging itu untuk ngambil keberkahan. Beberapa suapan aja, ya maknanya sekantong lah, nggak usah banyak-banyak. Itu pahalanya gedean. Dan boleh juga dia ambil sepertiga, 2/3-nya dia sedekahin, boleh. Tuh, dia ambil sepertiga, 2/3-nya buat sedekah, boleh juga begitu. Paham gak tuh? Sepertiga dia ambil dagingnya, banyak kan ini, katakan pahanya diambil, nanti sisanya 2/3 buat apa tuh? Buat dibagiin. Tapi yang bagus tadi ambil beberapa suapan aja, ambil beberapa daging aja, sedikit aja, buat ngambil berkah aja, sunnah tabaruk. Tapi kalau bukan korban nazar ya, kalau korban nazar nggak boleh makan. Di sini sebagai lagi wajib memberi sedekah sedikit daripada daging udhiyah itu yang apa itu? Yang mentah. Tuh kalau korban ngasih yang mentah, bukan yang matang tuh. Udhiyah itu yang mentah dan tiada harus, tiada boleh dijual akan suatu daripadanya. Ini yang dapat korban buat yang motong nih ya. Buat yang motong nggak boleh jual tuh.
bukan buat yang motong, apa itu yang ngorban? Yang ngorban nggak boleh jual tuh. Lu kan motong, entar lu palanya buat lu dah, nggak boleh gitu. Buat upah nggak boleh, nggak boleh dia jual, nggak boleh buat upah tuh. Harus 100% kambing itu buat udhiyah, buat sedekah. Tapi nanti boleh dia ngambil beberapa suapan daging itu buat apa? Buat tabaruk, buat ngambil berkah. Tuh. Sekalipun kulitnya tuh, sekalipun kulitnya. Dan sunnah dibagi daging dengan 3 bagian. Sunnahnya dibagi 3 dagingnya. Sepertiga, 1 bagian dibuat sodakoh. Maksudnya sepertiga nih. 1 bagian dibuat sodakoh pada orang fakir atau miskin, dan yang 1 bagian dibuat hadiah untuk sahabat atau andai tolan atau buat orang kaya, hadiah buat orang kaya, buat saudara-saudara, dan 1 bagian dibuat makan anak bininya. Sunnahnya hewan kurban kita bagi 3. Sepertiga buat makan di rumah buat keluarga kita, sepertiga buat orang fakir miskin, sepertiga buat orang kaya. Orang kaya boleh nerima korban tapi dia nggak boleh jual. Kalau orang fakir boleh nerima korban, dia boleh jual. Dia jual boleh tuh. Orang fakir nerima korban boleh dia jual karena dia ada hak tasarruf. Kalau orang kaya dia nerima korban nggak boleh dijual. Dia cuman ada hak untuk makan doang. Gitu. Yang kaya nggak boleh jual tuh. Ya. Itu aja mungkin ya. Selesai kalau kita baca.